Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yaumil qiyamah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wattabi'ihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita sama-sama dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang kami hormati, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian sebelumnya terkait kitab Ta'lim Muta'allim. Bahasan kita terakhir, ada yang nyatat sampai mana? Wa kadzalika, benar, yaftaridu. Ya, setelah syair. Kalau tak silap, kalau tak salah. Sudah ketemu? Halamannya masalahnya beda dengan punya saya ini. Setelah syair itu. Wa kadzalika, dan demikian. Sudah ketemu belum ya? Sudah? Belum. Terakhir kemarin kalau tak salah sampai puisi itu ya, syair ya. Halaman 5. Di saya halaman 6. Coba yang terakhir sampai kemarin silakan bisa dicek. Baik. Sudah ketemu? Kalau atasnya kan ada syair itu. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun likullil mahamidi wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi tafaqqah fa innal fikha afdalu qaidin ilal birri wan taqwa wa a'dalu qasidin wal ilmul hadi ila sunanil huda wal hisnu yunji min jami'i syada'idi. Lihat. Ketemu belum? Ya. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kullil mahamidi wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan
minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidin ilal birri wan taqwa wa adalu qasidin wal ilmul hadi ila sunanil huda wal hisnu yunji min jami'i syadaidi. Ya. Ta'allam, maka belajarlah. Kenapa kok harus belajar? Fa innal ilma, karena sesungguhnya ilmu itu zainun, hiasan, li ahlihi, bagi yang punya ilmu. Wa fadlun, dan keutamaan, wa inwanun, dan alamat, likullil mahamidi, terkait terhadap semua hal-hal yang al-mahamid, yang terpuji. Wa kun, maka jadilah mustafidan, orang yang selalu mengambil manfaat, kulla yaumin, setiap hari, ziyadatan, halnya dengan menambah, minal ilmi, dari ilmu, wasbah, dan berenanglah, fi buhuril fawaidi, di lautan manfaat, tafaqquh, belajarlah, fa innal fiqha, karena sesungguhnya ilmu fikih, itu maksudnya ilmu pengetahuan, bukan hanya fikih, ilmu fikih ya. Fa innal fiqha, karena sesungguhnya ilmu itu afdalu qaidin, sebaik-baik pemimpin, ilal birri, kepada kebaikan, wa taqwa, dan ketakwaan, wa a'dalu qasidin, dan maksud terbaik dan tujuan terbaik. Wa, ia itu yang dimaksud adalah al-ilmu, ilmu, al-hadi, pemberi petunjuk, ilmu yang memberi petunjuk, ila sunanil huda, kepada sunnahnya Nabi, wa ia itu al-hisnu, benteng, yunji, yang dapat menyelamatkan, ilmu itu
min jami'i syada'idi, dari semua kesusahan. Fa inna faqihan, sesungguhnya satu orang faqih, satu orang alim, satu orang faqih, wahidan, satu orang. Fa inna faqihan wahidan, sesungguhnya satu orang faqih, mutawarri'an, yang warok, itu asyaddu, sangat, ala syaitani, bagi setan, maksudnya sangat ditakuti. Asyaddu, sangat ditakuti, ala syaitani, bagi setan, min alfi abidin, dibanding 1000 hamba biasa. Ya, jadi ta'allam fa innal ilma zainun li ahli, belajar karena sesungguhnya ilmu itu menjadi identitas bagi orang yang punya ilmu. Oh, si fulan itu dokter, karena dia punya ilmu kedokteran, punya identitas akhirnya. Oh, si fulan itu petani, karena dia tahu ilmu pertanian, maka menjadi identitas bagi dirinya bahwa dia itu seorang petani. Oh, si fulan itu insinyur, menjadi identitas bagi dirinya karena dia punya ilmu terkait bangunan, insinyur. Oh, dia pakar astronomi, oh dia bisa buat pesawat. Jadi ilmu itu menjadi identitas bagi diri kita. Tapi kalau kita nggak punya ilmu, bodoh, maka kita dianggap seperti orang meninggal sementara kita masih hidup. Kalau nggak punya identitas, maka kita harus punya. Saya itu bisa apa? Saya sih bisanya azan. Tidak apa-apa bisa azan. Jadi biasanya azan di masjid itu suatu hasanah ki sopo, kan si fulan. Jadi identitas. Dengar suaranya tok wis ngerti. Oh sing azan si iki. Oh sing imam si iki. Udah tahu itu. Karena itu ilmu. Jangan remehkan ilmu yang kecil-kecil. Kadang kita itu begini. Kadang nih, kita itu ndaki-ndaki istilahnya itu. Wah, ilmu yang macam-macam, yang sampai politik, sampai opo, sampai filsafat macam-macam. Tinggi-tinggi. Tapi ilmu-ilmu yang sederhana tidak kita laksanakan. Apa ilmu sederhana? Sholat jamaah. Saya dari tadi pagi itu agak enek. Kenapa? Berseliweran video IMM, lempar-lemparan kursi, musyawarah, entah musyawarah apa, rebutan hanya untuk jadi pemimpin, kok lempar-lemparan kursi. Apa ora gak enek? Lho IMM singkatnya apa? Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Muhammadiyah itu apa? Gerakan dakwah ya? Ya kalau gerakan dakwah lempar-lemparan kursi itu dakwah ya apa? Enggak cuma gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar mah. Jadi Muhammadiyah abot gerakan dakwah wis tambah meneh amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi diluru dicari di masjid angel. Malah rapat nanti bengi isuke ngorok ora subuhan. Nah, ini kan masalah ini. Ini amar ma'ruf nahi mungkarnya kemana? Rapat malah lempar-lemparan kursi. Oh, yang dicari apa gitu. Maka kita ilmu itu sebenarnya simpel saja. Kata Ghazali itu di dalam Ihya, di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, bagaimana ilmu itu bisa kita terapkan, bisa kita sampaikan. Maka kata di dalam bab pertama yang kemarin saya sampaikan, ilmu terbaik itu namanya ilmu hal. Apa ilmu hal? Ilmu terkait dengan kebutuhan kita. Apa yang terkait dengan kebutuhan kita? Yang pertama yang mengetahui terkait fardu ain, yang kedua yang mengetahui terkait ilmu yang fardu kifayah. Jangan kita ndaki-ndaki sidang sampai malam untuk laporan pertanggungjawaban. Isue ora subuhan. Nah, ini amar ma'ruf nahi mungkarnya di mana itu?
Kita itu kabotan jeneng istilahnya. Kalau bahasa orang dulu itu besar pasak daripada tiang. Mimpinya luar biasa tapi sholat dewe angel. Padahal justru sholat yang paling penting. Loh, kaderisasi paling mudah itu sesungguhnya ya di masjid ini, kita kembalikan ke masjid. Kaum mudanya kita kembalikan ke masjid. AMM-nya kembalikan ke masjid. IRM-nya ke masjid. Pemudanya ke masjid. Kokamnya ke masjid. Tapak sucinya ke masjid. Karena generasi muda ini yang akan membawa perjuangan Muhammadiyah ke depannya, generasi muda ini. Wah, kita mau mengharapkan siapa? Dulu Nabi Muhammad yang dididiknya orang muda-muda. Usama bin Zaid menjadi jenderal. Menjadi seorang jenderal. Waktu umurnya berapa diangkat Rasulullah SAW menjadi jenderal? Umurnya 15 tahun. Waktu itu diutus ke Syam. Namun baru berjalan beberapa lama Rasulullah SAW meninggal dunia, maka ditarik sementara sampai terpilih oleh khalifah baru, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, para sahabat sebagian pada protes, wahai Amirul Mukminin, wahai Khalifatullah Abu Bakar, ini pemimpin kita Usama bin Zaid, jenderal kita yang akan memimpin perang, masih terlalu muda lah, 15 tahun. Masa masih 19 tahun sudah jadi pemimpin? Mbok ya ganti. Ganti sahabat yang lebih senior. Apa kata Khalifah Abu Bakar? Demi Allah, saya tidak akan pernah menurunkan jabatan yang pernah diangkat oleh Rasulullah SAW. Masih muda, 15 tahun, tetapi hatinya, ta'alluqnya, ketergantungannya kepada Allah dan Rasulullah SAW, menjalankan hal-hal yang wajib, maka masih muda menjadi pemimpin, menjadi jenderal, memimpin para sahabat senior. Luar biasa. Umar bin Khattab ketika masuk Islam juga belum tua. Baru kisaran umurnya berapa? Belum 30 tahun, kisaran 27, 28. Umar bin Khattab masih muda. Ali bin Abi Thalib ketika menjadi pemimpin, ketika masuk Islam, masih muda, baru belasan tahun. Abu Bakar ketika masuk Islam masih muda, 38 tahun. Jadi generasi muda yang dididik oleh Rasulullah SAW, dan Rasul mendidiknya itu tidak dengan wacana pemikiran yang macam-macam yang aneh-aneh, tidak. Cukup hatinya itu bergantung kepada Allah dan Rasulnya, rajin ke masjid, dididik di masjid. Makanya dulu itu zaman Nabi itu ketika ada sahabat yang tidak ke masjid langsung ketahuan. Makanya Rasulullah SAW kalau menjadi imam, setelah Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, menghadap ke makmum. Untuk apa? Ngabsen. Oh, kae Pak Tomon wingi cok nang kene kok nono kenapa ya? Oh, sakit. Kan gitu. Yang ini kenapa nggak datang? Sakit. Ayo kita jenguk bareng-bareng. Yang ini, oh kata, pernah Rasul itu sampai ngabsen begini. Itu lihat mbok-mbok loh, mbok-mbok yang biasa ibu-ibu duduk itu di belakang kok nggak ada ya? Tanya Rasul, itu biasanya di pojok sana itu ada ibu-ibu tua yang suka bersih-bersih masjid, kok nggak ada ya 3 hari ini, nggak lihat saya. Sahabat ada yang jawab, ya Rasulullah, ibu itu sudah meninggal. Kaget Rasul, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sudah meninggal. Kenapa kalian tidak kasih tahu saya? Kenapa kalian tidak kasih tahu saya? Sampai 3 kali Rasul mengatakan, kenapa kalian tidak kasih tahu saya? Tunjukkan kepada saya di mana makamnya. Ditunjukkan oleh sahabat di tempat di mana beliau dimakamkan, beliau sholat gaib di atas makam. Sehingga sebagian ulama membolehkan sholat gaib di atas makam berdasarkan peristiwa ini.
Karena memang zaman Rasul, ibu-ibu juga banyak yang ke masjid. Zaman Rasul, awal-awal pintu masjid Madinah itu satu. Bapak-bapak masuk, ibu-ibu masuk. Rasul setelah sholat kadang ngasih kultum. Selesai kultum, keluarnya berebut. Waduh, akhirnya ibu-ibu protes. Ya Rasulullah, masa pintu masjid cuma satu, kita kan ibu-ibu nggak kepenak lah. Keluarnya bareng-bareng desak-desakan sama bapak-bapak kan gitu. Mau ya dibuatin pintu satu lagi buat ibu-ibu. Akhirnya dibuatkan 2 pintu masjid, satu untuk bapak-bapak, satu untuk ibu-ibu. Dulu zaman Rasul biasa ibu-ibu ke masjid. Makanya ada hadis Nabi mengatakan, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf laki-laki itu yang paling depan, yang paling buruk itu yang paling belakang. Sebaik-baik saf perempuan itu yang belakang, dan yang paling buruk itu yang paling depan. Kenapa ada pengaturan saf seperti ini? Saf laki-laki di depan, saf perempuan di belakang, supaya ketika selesai sholat yang perempuan bisa keluar duluan. Setelah perempuan selesai, baru laki-laki keluar. Karena awal-awal dulu pintu masjid cuma satu. Dirame dulu masjid itu, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda-pemuda. Maka idealnya ketika kita hendak membuat kader pejuang Islam, apalagi mengaku sebagai pejuang dakwah, apalagi ngaku sebagai pejuang dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan abot men. Ya mestinya ya ke masjid. Aku cari di masjid angel, jebule malah lempar-lemparan kursi. Wah, jadi sini saya tenang. Maka perlu kita untuk kemudian belajar ilmu hal, ilmu yang dibutuhkan kita. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan, hendaklah engkau itu menjadi orang yang selalu belajar. Setiap hari itu bisa menambah ilmu. Kulla yaumin ziyadatan minal ilmi. Setiap hari bisa menambah ilmu. Ilmu itu macam-macam. Tidak hanya ilmu itu fikih saja, tidak hanya tauhid saja, tidak hanya ilmu agama saja, tidak. Ilmu apapun, ya ilmu perdagangan, ya pertanian, ya apapun. Usahakan setiap hari itu ada ilmu tambahan yang masuk ke kita, sehingga kita menjadi lebih bermanfaat. Wasbah fi buhuril fawaid. Berenang. Oh. Ya. Di dalam ilmu pengetahuan. Makanya kalau di Arab, orang Mesir, orang Arab sering mengatakan bahwasanya alhamdulillah, ketika memberikan sifat kepada orang yang berilmu sering disebut sebagai bahrul ilmi, lautan ilmu. Nah, karena kita memang diperintahkan untuk berenang, tapi berenang dalam lautan. Dan yang namanya ilmu itu afdalu qaidin, pemimpin terbaik. Tapi syaratnya ini ilmu yang bermanfaat. Emang ada ilmu yang nggak bermanfaat? Ada. Ilmu apa? Ilmu dukun, ilmu sihir, ilmu santet, ilmu teluh. Itu kan ilmu juga, ilmu dari setan. Tapi itu membuat mudarat orang, nggak ada gunanya. Buat raja, saya punya bukunya itu, Syamsul Ma'arif Kubro, itu punya saya itu. Cara-cara buat raja apa itu, mujarobat, itu punya juga saya. Ya sekedar untuk tahu. Dan tahu orang itu nggak buat raja itu caranya gimana, nggak tahu aja itu. Itu ilmu setan. Cari ilmu kebal ke tempat-tempat angker biar sakti. Cari ilmu pesugihan. Itu apa itu? Kalau ingin sugih, ingin kaya, ya usaha berdagang. Abdurrahman bin Auf itu waktu ke Madinah nggak bawa apa-apa. Waktu hijrah
Kemudian sama sahabatnya dibilang begini, wahai Abdurrahman bin Auf, ini saya punya harta. Silahkan kamu ambil harta saya sesuka atau sesuka yang kau mau. Apa Abdurrahman bin Auf? Saya ini tidak butuh harta. Saya cuma butuh tunjukkan saja di mana pasar. Akhirnya ditunjukkan pasar di mana letaknya. Di pasar, dia menjualkan barang orang, untung besar, besok jualin lagi, itu aja yang dia lakukan. Lama-lama dia bisa punya modal sendiri. Setelah punya modal sendiri, dia menjadi kaya, menjadi saudagar yang sangat kaya. Termasuk sahabat yang paling kaya diantaranya adalah Abdurrahman bin Auf. Selain juga Utsman bin Affan. Kaya raya luar biasa. Memang beliau ini piawai, pintar di dalam berdagang. Dari mana dia tahu? Ya dari pengalaman, dari perdagangan, dari pekerjaan dia, rutinitas dia, maka dia menjadi paham, oh caranya begini, caranya begini. Itu ilmu dagang. Karena dengan ilmu dagang dia menjadi kaya raya, dia tekuni di sana. Yang petani silakan tekuni ilmu pertanian. Wah, kalau daerah sini itu enaknya nanam sayur, bagus. Oh, daerah sini itu nanam alpukat. Kalau daerah sini itu nanam apa kan gitu, dia tekuni. Insya Allah semuanya baik pedagang, baik bertani, tukang batu, tukang bangunan, semuanya itu merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana setiap orang yang mengerjakannya secara ikhlas lillahi taala akan mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lu kok sunnah? Iya sunnah. Karena sunnah itu adalah segala sesuatu yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau yang disetujui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat berdagang, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyetujui, mempersilahkan sahabat berdagang. Berarti berdagang bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ada yang bertani, Rasul pun menyetujui, mempersilahkan sahabat bertani. Berarti bertani juga bagian dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika ada orang hendak bertani, Bismillah, saya sekarang insya Allah saya akan berangkat untuk menjalankan sunnah Rasul. Berdagang, Bismillah, saya akan ke pasar untuk menjalankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tukang batu juga bertani, karena ada sahabat Rasul yang tukang batu. Sehingga waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak jabat tangan kepada salah seorang sahabatnya, sahabatnya begini, nggak mau katanya. Loh kenapa nggak mau jabat tangan? Nggak enak ya Rasulullah. Kenapa nggak enak? Langsung diambil tangannya oleh Rasulullah. Tangannya keras sekali, kapal tok. Wah, tukang batu mukul batu kapal tok itu. Ini tangan kamu kok kapalan gitu? Kenapa itu? Tugas saya ini memang mata pencarian saya tukang batu ya Rasulullah. Jualan batu gitu. Apa yang dilakukan Rasul? Langsung dicium ini tangannya sahabat yang kapal ini. Dicium, tangan ini yang akan memasukkan engkau ke dalam surga. Tukang batu juga bagian dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sunnah Rasul itu sangat luas. Semua yang disetujui oleh Rasul, semua yang dikatakan oleh Rasul, semua yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bagian dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian jangan sempitkan sunnah menjadi sekadar misal hanya puasa Senin Kemis, misal hanya sekadar sholat sunnah tatawwu rawatib, misal hanya sekadar memelihara jenggot, misal sekedar cingkrang. Jangan disempitkan. Semua itu bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang dilakukan, dikatakan, disetujui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu namanya sunnah. Dan selama kita mengikuti hal-hal tersebut, selama kita hanya untuk mencari ridha Allah, berarti kita telah menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa inna faqihan wahidan mutawari'an asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Sesungguhnya satu orang pinter, satu orang aja, satu orang pakar
itu jauh lebih ditakuti oleh setan dibanding 1000 orang awam. Yang dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, sebaik-baik pemimpin itu pemimpin yang kelak bisa membuka Konstantinopel, Romawi. Sebaik-baik pasukan, tentara, militer, itu militer yang kelak akan bisa membuka kota Romawi, Konstantinopel. Maka sejak masa Khulafaur Rasyidin, sejak masa Bani Umayyah, Bani Abbas, para khalifahnya berlomba-lomba untuk dapat menghancurkan, meruntuhkan kota Romawi. Tapi ternyata siapa yang bisa membuka kota Romawi? Beliau adalah Sultan Fatih dari dinasti Bani Umayyah, dari Bani Utsmaniyah. Umurnya berapa Sultan Fatih? 22 tahun, masih sangat muda. Satu orang Sultan Fatih, tapi punya tokoh spiritual kiai yang beliau sangat tunduk, yang beliau ini menjadi penasehat beliau, yang beliau ini mendidik Sultan Fatih sejak muda, sejak kecil bahkan. Dulu waktu kecil ini Sultan Fatih agak biing, agak beling, agak nakal. Sampai kemudian ayahnya ini bingung melihat Sultan ini. Anak saya kok bingung begini, susah sekali. Diundangkan guru spiritual, seorang fakih, seorang kiai khos. Di Muhammadiyah jarang istilah kiai khos ya. Seorang kiai yang luar biasa. Suruh didik ini anak saya kok susah sekali saya didik. Saya serahkan kepada engkau wahai kiai. Terserah mau dijewer, mau digebuk, mau diapa, terserah saya serahkan. Yang penting dididik anak saya. Iya, dididiklah. Wah, kalau zaman sekarang udah masuk polisi. Iya, kasus polisi itu. Kenapa? Menggitik sidik langsung dilapor ke polisi, anak saya digitik. Nah, sekolah nggak kayak kita dulu. Ini anaknya Sultan diserahkan ke seorang kiai, seorang guru, diserahkan monggo kerso, mau digitek, mau dicubit, mau dijewer, silahkan saya serahkan. Maka dididik dengan keras. Sultan Fatih ketika masih kecil, sebelum menjadi sultan. Kalau dia ngadik orang tuanya makin dimarahin, saya serahkan kamu untuk dididik atau serah diapain. Kalau dijewer sama kiainya kemudian pulang lapor ke orang tuanya, padahal orang tuanya presiden, lebih tinggi dari presiden, khalifah. Wilayahnya Utsmaniyah itu Anda tahu, wilayah Utsmaniyah. Wilayah Utsmaniyah itu membentang dari benua Eropa. Eropa Timur itu semuanya wilayah Utsmaniyah. Afrika Utara itu semuanya wilayah Utsmaniyah. Membentang sampai ke Turki, Persia, sampai ke Afghanistan, sampai ke Pakistan, sampai ke India bagian barat. Itu luar biasa luas sekali Utsmaniyah. Khalifah, anaknya diserahkan ke seorang kiai, silahkan mau diapain, mau dijewer, digitik, monggo, yang penting anak saya dididik dengan baik. Maka jadi ini anak ini. Ketika dia menjadi sultan masih sangat muda, dan di tangan beliau inilah kota Konstantinopel, legenda Romawi yang bertahun-tahun, ratusan tahun, yang lebih dari 1000 tahun, kokoh berdiri, nggak pernah tumbang, runtuh di tangan kaum muslimin. Kalau kita lihat di film-film ya, Romawi, tentara Romawi itu kalau perang, yang nampak hanya mata. Wah, semua tertutup. Tapi Utsmaniyah nggak kalah canggih, membuat meriam terbesar di zamannya. Meriam itu karya bangsa Utsmani itu, yang buat bom itu pertama seperti itu. Utsmaniyah itu. Bukan hanya itu yang dia buat. Dibuat apa? Kapal amfibi. Wah, kalau zaman sekarang. Kapal tapi bisa digeret di atas, di darat. Bisa jalan di darat, bisa jalan di laut.
Itu zaman Utsmaniyah sudah bisa menciptakan kapal seperti itu. Bisa membuat bom seperti itu. Bersungguh-sungguh Sultan Fatih itu untuk dapat menghancurkan negara Romawi. Atas jasa siapa? Jasa seorang kiai, gurunya itu satu orang. Maka benar kata syair ini, satu orang itu kalau dia alim, kalau dia fakih, jauh lebih ditakuti oleh setan dibanding 1000 orang. Gak ada apa-apanya 1000 orang. Luar biasa. Di masa sekarang, zaman ini pun pernah terjadi. Ini sudah Isya belum? Tahun 1967 terjadi pertempuran Arab Israel. Luar biasa pertempuran itu. Negara Arab, Suriah, ya Mesir, ya Lebanon, ya Saudi, semua terlibat perang melawan Israel yang cilik. Kalah seluruh negara Arab. Sinai yang merupakan bagian dari wilayah Mesir dicaplok oleh Israel. Dataran tinggi Golan yang merupakan bagian dari wilayah Suriah dicaplok oleh Israel. Dulu Israel itu nggak ada. Israel itu kan negara Palestina. Kemudian orang-orang Israel, orang-orang Yahudi datang berbondong-bondong ke Palestina. Orang-orang Palestina sendiri ditembakin, dihabisin, diusir, buat negara di situ. Udah buat negara jajah, memperluas kekuasaannya lagi sampai ke Mesir, sampai kemana-mana. Maka tahun 67 ini kalau di Mesir terkenal dengan istilah Yom An-Nakbah, hari ngenes. Kalah semua seluruh negara Arab, perang lawan Israel. Sampai waktu itu Presiden Mesir yang bernama Jamal Abdul Nasser malu. Mosok negara Arab buayanya minta ampun. Penduduk Arab jumlahnya 400 juta melawan Israel yang penduduknya nggak nyampe waktu itu 5 juta. Kalah 400 juta lawan 5 juta kok kalah gitu. Negara gedenya minta ampun melawan negara kecil, kok kalah. Malu Jamal itu. Kemudian dia bilang, udahlah penting saya mundur aja lah, nggak usah jadi presiden saya lah. Malu saya katanya. Tapi kemudian rakyatnya mengatakan, udahlah nggak apa-apa jadi presiden, kita masih sama-sama mendukunglah dia. Sampai kemudian Jamal meninggal dunia, dilanjutkan oleh presiden setelahnya yaitu Anwar Sadat. Anwar Sadat ini mulai mendekati para ulama, mulai tanya-tanya para ulama gimana cara mengalahkan Israel. Dia mulai menjalin semakin erat hubungannya dengan waktu itu Uni Soviet untuk dapat senjata, suplai senjata banyak-banyak. Dia koordinasi dengan Suriah supaya bagaimana nanti kalau kita bisa menyerang Israel, masa kita dijajah semua. Koordinasi dengan Raja Faisal di Saudi. Tapi ada peran satu ulama yang luar biasa. Siapa itu? Syekh Al-Azhar pada waktu itu. Tahun 1973. Maka beliau bertanya kepada Syekh Azhar, wahai Syekh, kita ini hendak perang, hendak melawan Israel, tapi gimana ya caranya? Kok kalah terus kita deh? Apalagi Israel itu membuat benteng namanya Khot Berlif. Khot Berlif itu kalau sini terusan Suez, itu sampingnya itu dibangun semacam benteng besar tinggi tapi terbuat dari pasir. Sehingga orang Mesir itu kalau tank-tanknya mau masuk itu susah, pasir semua. Dari atas sudah radar kemana-mana, padang pasir, sehingga orang Mesir gerak dikit udah ketahuan, udah dimonitor. Gerak dikit udah ketahuan. Mau dibom pasir, ceplus gak meledak gitu, susah gitu.
Ini kita mau nyerang Israel, ini gimana ini? Apa sahabat Syekh Azhar? Kalian sekiranya hendak menyerang Israel, gunakan waktu yang baik. Kapan waktu yang baik? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika berperang melawan orang Quraisy, waktu perang Badar itu di bulan Ramadan. Kita gunakan bulan Ramadan untuk berperang. Kenapa bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan itu jiwa keimanan kita lagi kuat-kuatnya. Kita puasa, ngibadah, baca Quran, malamnya tarawehan, kan itu. Spiritual kita kuat, kenceng kita, ibadahnya kenceng. Gunakan pada bulan Ramadan. Tanggal berapa? 10 Ramadan. 10 Ramadan. Waktunya kapan? Nah, ini yang aneh. Siang. Jam berapa? Jam 2. Kok malah siang loh? Loh, ini padang pasir siang-siang menyerangnya kan malah ketahuan. Tapi karena yang ngasih petunjuk ini seorang kiai besar, seorang ulama, Syekh Al-Azhar, dituruti sendiko dawuh bismillah. Ini fatwa kiai. Maka dia tunggu sampai bulan Ramadan sambil disiapkan pasukannya. Maka pada tanggal 10 Ramadan siang hari Jumat jam 2 sesuai dengan petunjuk Syekh, dimulai dengan pasukan udara yang dipimpin oleh Husni Mubarak menyerang Israel dari udara, mengacaukan Israel. Kemudian dari bawah mulailah pasukan Mesir merangsek ke Israel, tapi kan ada hot relief. Hot relief ini kan nggak bisa ditembus, susah. Pasir dibom nggak bisa, kapal tank juga sulit. Syekh Azhar seorang syekh punya ide brilian. Yang namanya pasir itu kalahnya bukan dengan bom. Loh, dengan apa? Pasir cukup kasih air aja kan meleleh katanya. Wah, bener juga ini katanya. Lah itu kan sampingnya kan terusan Suez kan air semua. Tinggal kasih pralon besar, diesel, semprot air, meleleh habis itu air. Jadilah jalan. Tank-tank bisa masuk ke sana, bener. Idenya seorang syekh, seorang kiai. Dan pada tahun 73 ini perang menang negara Arab. Mesir bisa merangsek, akhirnya apa? Sinai bisa kembali ke Mesir. Dataran tinggi Golan sesuai dengan perjanjian semestinya juga kembali ke Suriah. Nah, ini makanya dikatakan seorang satu fakih. Fa inna faqihan wahidan mutawari'an asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Satu saja seorang fakih yang waro itu jauh lebih ditakuti oleh setan dibanding 1000 orang biasa saja. Yang bisa mengalahkan Israel ternyata fatwa dari satu orang syekh. Nah, luar biasa. Ada lagi contoh lagi. Habis azan. Ya. Ini habis sholat dilanjut atau selesai? Hah? Sampai jam 8? Ya nggih, kalau sampai jam 8 berarti kita stop sholat isya dulu. Nanti kita cerita lagi terkait satu fakih yang bisa mengalahkan Barat, tapi fakihnya aneh ini. Karena bukan dari golongan Sunni tapi dari golongan Syiah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.